Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan konseling naratif. Konseling naratif merupakan sebuah pendekatan yang menggali masalah individu dengan menggunakan cerita atau narasi. Konseling narasi berusaha untuk mengkolaborasi pengalaman manusia melalui cerita konseling, membawa ke dalam proses konseling. Dalam proses kolaborasi, konselor membantu konseling mengeksplorasi kisah mereka. Selanjutnya yaitu tujuan umum terapi naratif. Tujuan umum terapi naratif adalah mengundang orang-orang untuk menjelaskan pengalaman mereka dalam bahasa baru dan segar. Dalam melakukan ini, mereka membuka makna atau cakrawala baru untuk pemikiran, perasaan, dan perilaku. Selanjutnya yaitu pandangan terhadap hakikat manusia. Perspektif naratif berfokus kepada kapasitas manusia untuk kreatif dan berpikir imajinatif. Praktis naratif tidak pernah mengasumsikan bahwa dia mengetahui lebih banyak tentang kehidupan klien daripada yang mereka lakukan. Praktis naratif melihat orang-orang sebagai agen aktif yang mampu menyampaikan makna tentang pengalaman dunia rangkaian. Dengan demikian, proses perubahan dapat difasilitasi tetapi tidak diarahkan pada terapis. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi konselor dalam konseling naratif. Peran konselor yaitu fasilitator aktif yang tugas utama konselor membantu konseli membangun cerita yang lebih disukai konseli. Tugas utama dari terapis adalah membantu klien membentuk sebuah cerita yang disukai. Terapis naratif mengadopsi pendirian dan dikreasikan oleh penghargaan dan bekerja sama dengan klien untuk menyelidiki tampak dari masalah klien. Fungsi utama dari terapis adalah menanyakan pertanyaan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam proses konseling naratif. Yang pertama yaitu langkah-langkah dalam proses konseling naratif mengembangkan struktur pendekatan naratif, mengembangkan masalah dan menghubungkan pada keinginan yang menekan dan strategi untuk masalah tersebut. Yang kedua, menyelidiki masalah yang telah mengganggu atau mendominasi, mengecilkan hati atau mengecewakan konseli. Yang ketiga yaitu memintalah konseling untuk melihat ceritanya dari perspektif yang berbeda dengan menawarkan makna alternatif dari peristiwa yang dia alami. Selanjutnya itu temukan saat-saat ketika konseling tidak didominasi atau berkecil hati oleh masalah dengan mencari pengecualian untuk masalah ini. Dan yang keenam itu menemukan bukti historis untuk mendukung pandangan baru dari konseling sebagai orang yang cukup kompeten untuk menantang, mengalahkan atau keluar dari dominasi atau tekanan massa. Yang keenam itu meminta konseling untuk berspekulasi mengenai masalah depan yang diharapkan dari kekuatan yang kompetensi seseorang. Yang ketujuh itu menemukan atau menciptakan audiens untuk memahami dan mendukung cerita baru. Tidaklah cukup untuk membaca cerita baru, konseling perlu untuk cerita dari luar konseling. Selanjutnya yaitu teknik-teknik apa saja sih yang ada di dalam konseling naratif. Yang pertama yaitu pertanyaan lagi. Pertanyaan yang diberikan oleh terapis naratif mungkin terkesan unik, bagian dari dialog tentang dialog sebelumnya. Penemuan kejadian-kejadian unik atau eksplorasi proses kultur yang dominan dan memberikan perintah. Apapun tujuannya, pertanyaan seringkali memiliki hubungan dengan masalah meskipun kadang tidak berujung pangkal dan ditujukan untuk memberikan dorongan kepada klien dalam cara yang baru. Selanjutnya yaitu eksternalisasi dan pembentukan kembali adalah proses untuk membentuk kembali kekuatan naratif dan memisahkan orang dari pengidentifikasi masalah dan kadang-kadang pemberian nama kepada masalah tersebut. Teknik selanjutnya itu mencari hasil yang unik. Dalam pendekatan naratif eksistensial, pertanyaan-pertanyaan diikuti dengan pertanyaan untuk mencari hasil unik. Terapis berbicara kepada klien tentang momen pilihan atau keberhasilan berkaitan dengan masalah. Ini dilakukan dalam perhatian yang beberapa pengalaman yang terpisah dari cerita masalah, terlepas pada bagian tidak signifikan ini bagi klien. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Nak. Oh ya, nama kamu siapa? Dulu apa kamu menghubungi Ibu? Nama saya Muhidatul Jasni, Bu. Jadi saya menghubungi Ibu karena saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya hadapi, Bu.
Nak Jasni, sebelum Nak Jasni menyampaikan lebih jauh masalahnya, apakah Nak Jasni pernah melakukan atau melaksanakan wawancara konseling ini? Belum pernah, Bu. Jadi perlu Nak Jasni ketahui bahwasannya Ibu di sini sebagai konselor yang akan membantu Nak Jasni untuk menyelesaikan masalah yang Nak Jasni hadapi. Keputusan yang akan kita sepakati adalah keputusan dari Nak Jasni sendiri. Dan selama wawancara diharapkan Nak Jasni aktif lebih untuk menceritakan permasalahan yang dirasakan dan mencari solusinya. Ibu akan mengarahkan Nak Jasni untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, Jasni tidak perlu ragu untuk bercerita karena Ibu akan menjaga kerahasiaan yang Jasni ceritakan. Bagaimana, Nak? Iya, Ibu. Baik, kalau begitu sekarang Nak Jasni ceritakan masalah apa atau hal apa yang ingin diceritakan. Begini, Bu, saya ingin menceritakan tentang prestasi saya yang menurun dikarenakan saya kurang bisa konsentrasi saat belajar, Ibu. Jadi Nak Jasni sedih karena prestasi Nak Jasni turun karena kurang konsentrasi saat belajar. Iya, Ibu. Bisakah Nak Jasni menceritakan kenapa demikian atau ada masalah lain? Jadi begini, Bu, kemarin Pak Yusril membagikan hasil ulangan harian dan ternyata hasil ulangan harian saya jauh di bawah rata-rata karena ulangannya itu mendadak, Bu. Makanya saya Jadi Jasni masih merasa kecewa dengan hasil ulangan yang didapatkan. Iya, Ibu, akhir-akhir ini nilai ulangan yang saya peroleh selalu di bawah rata-rata. Akibatnya prestasi belajar saya di kelas menurun dan membuat saya jadi sedih. Apalagi saya kurang menyenangi pelajaran kimia, Ibu. Makanya nilai saya drastis menurunnya. Begitu, Bu, masalah saya. Ibu memahami tentang hal itu. Coba Jasni ceritakan cara belajar Jasni, baik itu di rumah ataupun di sekolah yang mungkin berkaitan dengan pencapaian prestasi Jasni dan kenapa Jasni tidak menyukai pelajaran kimia. Baik, Ibu, saya menyadari pada dasarnya cara belajar saya belakangan ini kurang baik. Saya kurang berkonsentrasi dalam belajar. Selain itu, guru kimia yang seenaknya saja mengajar, Ibu. Jadi prestasi belajar Jasni menurun diakibatkan karena kurang bisa konsentrasi belajar dan juga guru kimia yang seenaknya mengajar. Iya, Ibu. Baik, Jasni, berdasarkan cerita Jasni yang sudah Ibu dengar tadi, Jasni ingin sekali bisa memperbaiki prestasi Jasni, tetapi Jasni tidak mampu karena Jasni bingung untuk mencari solusi. Iya, betul, Ibu. Dan karena itulah prestasi belajar Jasni menjadi menurun dan Jasni pikirkan guru kimia seenaknya mengajar dan memberi ulangan sehingga Jasni tidak menyukai pelajaran kimia. Iya, Ibu. Setelah Jasni menceritakan masalah yang dihadapi, apakah Jasni sudah punya rencana belum untuk mengatasi masalah yang Nak Jasni hadapi? Sudah, Bu. Saya akan berusaha mengatur jadwal belajar saya dan untuk guru pelajaran kimia saya akan mencoba mencari jalan keluarnya dengan guru kimia saya supaya kimia. Bagus, Nak. Ibu mendukung ide kamu. Jadi, Nak Jasni akan mengatur jadwal belajar dan berbicara langsung dengan guru pelajaran kimia. Ibu yakin Jasni pasti bisa melakukannya. Apa Jasni bisa berjanji dan bersungguh-sungguh melakukannya? Dan dari kapan Nak Jasni melakukan hal tersebut? Dan kapan Nak Jasni memberitahukan Ibu hal apa yang dilakukan?
Iya, Ibu, saya berjanji akan berusaha untuk melakukan rencana tersebut dan mulai besok saya akan melakukannya, Ibu. Dan secepatnya saya akan mengabarkan Ibu tentang hal apa yang saya lakukan. Baik, Nak. Jasni telah menemukan solusi yang baik yang Jasni juga harus bersungguh-sungguh untuk melakukannya agar tercapai keinginan Jasni untuk memperbaiki prestasi belajar Jasni. Iya, Ibu, memang semestinya saya harus bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Bagus, Nak. Ibu senang sekali mendengarkannya dan Ibu senang juga jika memang Nak Jasni melaksanakannya. Iya, Ibu. Apa masih ada hal yang ingin Nak Jasni sampaikan ke Ibu? Tidak ada, Ibu. Saya rasa sudah cukup. Nah, berhubungan waktu sudah habis, mari kita akhiri konseling kita sampai di sini. Sebelumnya, mari kita simpulkan hasil pembicaraan kita. Berdasarkan apa yang sudah Ibu dengarkan dari tadi, awal Jasni mengatakan bahwa prestasi belajar Jasni menurun. Semua itu diakibatkan kurangnya konsentrasi belajar dan guru belajar kimia. Jasni senangnya mengajar dan memberi ulangan sehingga Nat Jasni tidak menyukai pelajaran kimia. Iya, Ibu, betul. Baiklah, kalau begitu wawancara konseling ini bisa kita akhiri dan Ibu harap Jasni tidak takut dan malu untuk datang menemui Ibu lagi. Ibu selalu siap untuk mendengarkan dan membantu Nek Jasni memecahkan masalah yang Nek Jasni hadapi dan mencari solusi bersama. Bagaimana perasaan Nek Jasni setelah melakukan konseling ini? Berikan kepada saya merasa senang dan lega, Ibu. Saya juga sudah permisi dulu ya, Bu. Mohon maaf sekali lagi karena sudah mengganggu waktunya. Iya, Nak Jasni. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.